tanggal 20 Maret jam 10 lebih 10 menit kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini atau pekan ini apa? Semotika ya, analisis Iya, Ustadz. semotika ya. Hmm. Nah, semotika sudah disinggung beberapa waktu yang lalu. Nanti minta tolong pemakalah di samping menjelaskan tentang teori ini juga memaparkan atau menampilkan ya contoh contoh analisis sastra atau karya sastra menggunakan pendekatan semiotik gitu ya. Pertama atau kalau bisa nanti contoh-contohnya itu puisi-puisi Arab supaya teman-teman yang lain dan kita semua paham bagaimana menganalisis langkah-langkah menganalisis karya sastra menggunakan pendekatan semiotik. Baik, silahkan dimulai. Untuk mahasiswa yang masih belum aktif kameranya, mohon segera ya. Nanti di tengah-tengah perkuliahan saya biasanya merekam. Nanti saya kirim ke PJ untuk tidak dianggap sebagai hadir gitu ya, karena kameranya tidak aktif gitu. Baik, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang semiotika dalam menganalisis karya sastra. Next. Untuk anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Atifah Khairunisa, Devina Firda, Mariam Konita, dan Raihani Kotrunada. Untuk pokok pembahasannya, kita ada 4, yaitu konsep semiotika dalam menganalisis karya sastra, 2, contoh kasus aplikasi teori Ferdinand de Saussure dalam menganalisis karya sastra, 3, contoh kasus aplikasi teori Roland Barthes dalam menganalisis karya sastra, dan yang terakhir, contoh kasus aplikasi teori Peirce dalam menganalisis karya sastra. Untuk yang pertama, konsep semiotika, saya serahkan kepada presenter. Oke, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Boleh di next? Yang pertama, di sini ada konsep semiotika. Semiotika sendiri berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda-tanda tersebut menyampaikan suatu informasi sehingga bersifat komunikatif. Menurut Wirya Atmaja pada tahun 1993 di dalam karyanya, menyatakan bahwa semiotika adalah ilmu yang mengkaji kehidupan tanda dalam maknanya yang luas di dalam masyarakat, baik yang lugas maupun yang kias, baik yang menggunakan bahasa maupun non-bahasa. Semiotik merupakan ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Boleh di next? Semiotik sendiri bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana seorang menyampaikan pesan kepada lawan bicaranya. Nah, fokus semiotik di sini adalah untuk mengkaji dan mencari tanda-tanda dalam wacana serta menerangkan maksud dari tanda-tanda tersebut dan mencari hubungannya dengan ciri-ciri tanda itu untuk mendapatkan makna signifikansinya. Bahasa sebagai sistem tanda seringkali mengandung sesuatu yang misterius. Sesuatu yang terlihat terkadang tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Tanda-tanda tersebut diungkap melalui penanda
Maka konsep semiotik di sini digunakan untuk memberikan makna bagi tanda-tanda dalam teks yang dikaji. Sebagai ilmu tanda, semiotik ini membagi aspek tanda menjadi penanda, signifier, dan petanda atau signified. Nah, penanda atau signifier ini adalah tanda yang dapat dilihat oleh mata, terlihat bentuk wujud atau fisiknya. Sedangkan petanda atau signified adalah makna yang terkandung dalam pesan yang memiliki konsep, fungsi, dan nilai yang terkandung di dalam tanda tersebut. Unsur karya sastra dalam bentuk tanda dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ikon. Ikon ini adalah tanda yang memiliki hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Lalu yang kedua ada indeks. Indeks ini adalah tanda yang bersifat memiliki hubungan kausal antara penanda dan petanda. Lalu yang ketiga ada simbol, adalah tanda petunjuk yang menyatakan tidak adanya hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Boleh di next. Di sini kami menemukan contoh analisis semiotik dalam novel pada karya sastra Indonesia, yaitu novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terilie oleh Yanti dan Adita di Universitas Galuh. Nah, yang pertama untuk tanda ikonnya, kami di sini mengambil 3 contoh kata tanda ikon yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu bagian 1. Yang pertama ada kata bulan. Kata bulan di sini adalah tanda yang menandakan benda langit yang mengitari bumi, bersinar pada malam hari karena pantulan sinar matahari. Yang kedua ada kata bintang, yang merupakan tanda untuk menandakan benda langit terdiri atas gas menyala seperti matahari, terutama tampak pada malam hari. Yang ketiga ada kata kanak-kanak yang merupakan tanda untuk menandakan masa prasekolah dengan usia antara 2 sampai 6 tahun. Boleh di next. Nah, yang kedua ada indeks. Tanda indeks yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ada di bagian 5. Di sini juga kami mengambil contohnya itu ada 3. Yang pertama, kata bercahaya. Mempunyai arti bersinar. Dengan kata lain, hal ini disebabkan karena ada cahaya yang memancar. Yang kedua adalah kata bergetar yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai anggota badan yang bergetar, yang disebabkan karena ketakutan atau kedinginan. Yang ketiga ada kata neraka yang memberikan pemahaman kepada kita mengenai alam akhirat, tempat orang kafir dan orang durhaka mengalami siksaan dan kesengsaraan yang disebabkan karena tidak mematuhi perintahnya selama hidup di dunia. Boleh di next. Yang ketiga ada simbol. Tanda simbol yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ada di bagian 1. Ada kami mengambil 3 kata. Yang pertama, kata karnaval yang mempunyai makna pawai dalam rangka pesta perayaan. Yang kedua, kata gincu yang mempunyai makna sebagai pewarna bibir. Yang ketiga, ada kata hari raya yang mempunyai makna hari yang dirayakan untuk memperingati sesuatu yang penting. Boleh di next. Di sini ada kesimpulannya. Untuk icon sendiri yang terdapat dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini mengacu pada nama binatang, tumbuhan, alam semesta, dan panggilan nama untuk orang yang mempunyai makna sebenarnya dengan apa yang dimaksudkan. Yang kedua ada indeks. Indeks di sini mempunyai makna hubungan antara alam dengan kehidupan, kehidupan dengan keadaan, dan segala perbuatan manusia dengan segala balasannya di alam akhirat. Yang ketiga ada simbol. Simbol di sini bermuara pada hakikat kehidupan manusia sehari-hari dan di dalamnya terdapat simbol keadaan alam atau keadaan cuaca. Simbol dunia, perusahaan dan politik, simbol suatu tempat tinggal, dan simbol gerak tubuh manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, selanjutnya Ferdinandi. Next.
Ferdinand de Saussure itu memaparkan semiotika di dalam course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Implisit dari definisi tersebut adalah sebuah relasi bahwa jika tanda merupakan bagian kehidupan sosial yang berlaku. Ada sistem tanda sign system dan ada sistem social system. Yang keduanya itu saling berkaitan. Dalam hal ini, Saussure berbicara mengenai konvensi sosial yang mengatur penggunaan tanda secara sosial, yaitu pemilihan pengkombinasian dalam menggunakan tanda-tanda dengan cara tertentu sehingga ia mempunyai makna dan nilai sosial. Untuk teori Ferdinand ini sendiri tentang semiologi dapat diaplikasikan untuk menganalisis karya sastra dengan cara membongkar makna di balik tanda-tanda yang digunakan dalam karya tersebut. Oke, next. Untuk yang pertama itu ada konsep signifian. Untuk signifian itu adalah citra bunyi atau kesan psikologis bunyi dalam timbul dalam pikiran kita. Untuk mudahnya itu bentuk fisik suatu tanda seperti kata-kata, gambar, ataupun bunyi. Selanjutnya, konsep signifi adalah pengertian atau kesan makna yang ada dalam pikiran kita. Untuk gampangnya, signifi itu konsep atau makna yang terkandung dalam penanda. Hubungan antara penanda dan petanda ini bersifat arbiter, artinya nggak ada hubungan alami antara keduanya. Saussure menekankan bahwa makna tidak terletak pada penanda itu sendiri, tapi pada hubungan dalam petanda dan penanda lainnya. Oke, next. Untuk contohnya ini ada gambar anjing. Sign itu contohnya, berarti sebuah gambar anak anjing yang lucu dan mengemaskan. Terus untuk penandanya apa? Penandanya itu kan signifier. Gambarnya berwarna krem yang membentuk suatu gambar anak anjing. Terus untuk petandanya apa di dalam sini? Pemakna anak anjing yang lucu, mengemaskan, hangat, ceria, dan lincah. Untuk contoh lainnya eh, bisa diambil dari kalimat misalnya kursi. Kursi sendiri itu kan tempat duduk. Untuk signifikannya berarti eh, ya berarti signifiernya misalnya dari kayu, signifitnya berarti tempat duduk gitu. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya konsep sinkronik dan diakronik. Sinkronik itu artinya mempelajari suatu bahasa pada suatu anjang masa atau sepanjang kurun waktu tertentu saja. Untuk gampangnya, pendekatan yang mempelajari bahasa pada suatu waktu tertentu tanpa memperhatikan sejarahnya. Dan untuk diakronik adalah telaah bahasa sepanjang zaman. Bahasa itu digunakan oleh para penuturnya. Untuk gampangnya, pendekatan yang mempelajari bahasa dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Untuk dalam analisis karya sastra ini, pendekatan sinkronik dapat digunakan untuk memahami makna teks pada saat teks tersebut dibuat. Sedangkan kalau pendekatan diakronik itu dapat digunakan untuk memahami bagaimana makna teks tersebut telah berubah seiring waktunya. Oke, next. Selanjutnya, konsep langue dan parol.
untuk Langwe itu sendiri sistem bahasa abstrak yang dimiliki oleh suatu komunitas penutur. Langwe itu mencakup kosakata, tata bahasa, dan aturan-aturan yang mengatur pengguna bahasanya. Dan untuk parol sendiri itu penggunaan individual bahasa oleh seorang penutur. Parol adalah realisasi konkret dari Langwe dalam bentuk ujaran atau tulisan. Dalam analisis karya sastra Langwe dapat dilihat sebagai sistem bahasa yang digunakan oleh pengarang. Sedangkan parol adalah cara pengarang menggunakan bahasa tersebut untuk menciptakan makna dan efek tertentu. Untuk contohnya sendiri, untuk Langwe, misalnya tempat untuk duduk. Terus parolnya apa? Oh, kursi atau chair apa kursiun kayak gitu. Oke, next. Untuk selanjutnya itu hubungan sintaktik dan asosiatif atau paradigmatik. Untuk hubungan sintaktik adalah hubungan antar unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan bersifat linear. Dan untuk hubungan paradigmatik itu hubungan antara unsur dalam suatu tuturan dengan unsur sejenis yang tidak terdapat dalam tuturan yang tidak terdapat dalam tuturan yang bersangkut. Misalnya, paradigmatisnya itu tentara pejuang kebebasan teroris. Itu sukarelawan pria yang bersenjata. Sistematiknya apa? Hari ini diserang dan dibebaskan. Seperti itu. Oke, next. Selanjutnya, Roland Barthes. Saya serahkan ke pembicara selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah teori semiotika oleh Roland Barthes. Roland Barthes menguraikan teori semiotika menjadi 2 tingkat pertandaan, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi itu memiliki pengertian hubungan antara penanda dan pertanda terhadap realitas dengan makna yang spontan atau eksplisit. Eksplisit itu maksudnya sesuatu hal yang to the point, tidak samar, dan juga tidak membuat bingung. Sedangkan konotasi merupakan hubungan penanda dan petanda yang berkorelasi terhadap berbagai macam hal yang kemudian maknanya bersifat implisit atau maknanya terkandung di dalamnya. Agar lebih memahami, kita lihat pada contoh kalimat wanita itu menjadi kambing hitam pada kasus tersebut. Frasa kambing hitam di sini dapat kita maknai dengan 2 proses memaknai, yaitu yang pertama proses memaknai denotatif. Frasa kambing hitam secara denotatif memiliki arti kambing hitam berupa hewan sesungguhnya yang berwarna hitam. Sedangkan menurut makna konotatif, frasa kambing hitam memiliki makna orang yang dianggap bersalah. Teori semiotika Roland Barthes ini sebenarnya berlandaskan teori tentang tanda yang dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure. Hanya saja dilakukan perluasan makna dengan adanya pemaknaan yang berlangsung dalam 2 tahap sebagaimana tampak dalam bagian berikut ini. Berdasarkan bagian ini, pemaknaan terjadi dalam 2 tahap, yaitu tanda yang terdiri atas penanda dan petanda. Pada tahap pertama, menyatu sehingga dapat membentuk penanda pada tahap kedua. Kemudian, pada tahap berikutnya, penanda dan petanda yang telah menyatu ini dapat membentuk petanda baru yang merupakan perluasan makna. Agar lebih jelasnya lagi, kami mengambil contoh Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan sebuah penanda. Maka, petanda secara aspek mental yang muncul ke dalam benak kita ketika kita mendengar Menara Eiffel adalah Paris atau Prancis. Setelah penanda dan petanda ini menyatu, maka akan timbul pemaknaan tahap kedua yang berupa perluasan makna. Nah, petanda pada tahap kedua itu yang berupa perluasan makna disebut konotasi, dan makna tahap pertama yang terdiri atas penanda dan petanda disebut
denotasi. Selanjutnya dikemukakan juga oleh Roland Barthes yang memahami suatu teks atau segala jenis teks narasi dengan membedah teks baris demi baris melalui 5 kode sistem, yaitu yang pertama ada kode hermeneutik atau kode teka-teki, yang kedua ada kode semik atau makna kuantitatif, yang ketiga ada kode simbolik, yang keempat ada kode proaretik atau logika tindakan, dan yang kelima ada kode genomik atau kode kultural. Untuk lebih jelasnya apa makna-makna dari macam-macam kode tersebut, langsung saja kita mengambil contoh analisis semiotik Roland Barthes dalam novel Matahari karya Tereli oleh Devi Maharani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang pertama ada kode hermeneutik. Kode ini dapat dibilang juga sebagai kode teka-teki, yaitu berkisar pada harapan pembaca untuk mendapatkan kebenaran bagi pertanyaan yang muncul dalam teks. Adapun kode hermeneutik yang muncul dalam novel Matahari karya Tereli adalah sebagai berikut. Kami mengambil satu kutipan kalimat, yaitu bahkan Sally yang biasanya kalem urusan begini juga ikut berseru-seru sambil tangannya tak berhenti memukul balon alat supporter. Nah, berdasarkan kutipan di atas, terdapat kode hermeneutik pada kalimat, bahkan Sally yang biasanya kalem urusan begini juga ikut berseru-seru. Kalimat tersebut menunjukkan adanya pembenaran sikap perbedaan dari Sally yang biasanya. Dikarenakan Sally sedang menonton pertandingan basket yang salah satu pemainnya adalah teman dekatnya sendiri, yaitu Ali. Maka ia juga ikut berseru-seru. Selanjutnya yang kedua ada kode semik. Kode semik adalah kode konotasi yang menunjuk kiasan makna atau kode yang memanfaatkan isyarat petunjuk yang ditimbulkan oleh penanda-penanda tertentu. Contoh kode semik pada novel Matahari karya Tereli adalah sebagai berikut. Kami mengambil satu contoh lagi, yaitu si Beang Kerok. Berdasarkan kutipan di atas, pada kata biang kerok mengandung makna orang yang menjadi penyebab terjadinya suatu kericuhan atau keributan. Jadi si biang kerok ini menjadi isyarat atau petunjuk bagi orang yang menyebabkan terjadinya suatu kericuhan atau keributan. Yang ketiga ada kode simbolik. Kode simbolik adalah aspek pengkodean fiksi yang paling khas yang bersifat struktural, yang merupakan lambang suatu peristiwa. Adapun kode atau leksi simbolik yang muncul dalam novel Matahari karya Tereli adalah sebagai berikut. Kami mengambil satu contoh lagi, yaitu duka cita. Berdasarkan kutipan duka cita, kutipan ini terlihat jelas melambangkan suatu peristiwa kesedihan dan kehilangan. Dan maka duka cita menjadi lambang atas suatu peristiwa kesedihan dan kehilangan. Lalu yang keempat ada kode proaretik. Kode proaretik atau kode tindakan dianggap sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca orang, yang artinya antara lain semua teks yang bersifat naratif dapat menjadi kode proaretik. Adapun kode proaretik dalam novel Matahari karya Tereli adalah sebagai berikut. Terdapat di sini narasi atau naratif yang menjelaskan tentang tokoh yang bernama Ali. Nah, berdasarkan kutipan naratif di samping, penulis Tereli bermaksud menyampaikan pemikirannya tentang petualangan yang dilakukan oleh 3 orang anak yang masing-masing memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak lainnya dengan bentuk naratif. Selanjutnya yang terakhir ada kode genomik. Kode genomik ini merupakan acuan kata yang sudah diketahui umumnya, namun dikodifikasi oleh budaya Barat. Adapun kode genomik yang muncul dalam novel Matahari karya Tereli adalah sebagai berikut. Kami mengambil satu contoh, yaitu kata open recruitment. Berdasarkan kutipan open recruitment, terdapat penggunaan bahasa asing yang menunjukkan masuknya budaya Barat yang digunakan sebagai pengganti kata membuka penarikan anggota.
Oke, itu saja untuk menganalisis contoh pengaplikasian teori semiotika Roland Barthes dalam karya sastra. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, boleh di next. Semiotika menurut Charles Sanders Peirce. Semiotika adalah ilmu tentang tanda. Pengertian tanda menurut Charles Sanders Peirce adalah suatu konsep yang digunakan sebagai sarana atau bahan analisis, di mana di dalam suatu benda terdapat banyak makna yang berbeda-beda yang diperoleh dari penafsiran pesan dari tanda itu, yang bertujuan untuk menunjukkan suatu keadaan melalui makna dari suatu benda atau kata. Peirce mengklasifikasikan analisis semiotika menjadi 3 unsur. Satu, yang pertama yaitu representasi atau landasan. Menurut Peirce, representasi adalah unsur tanda yang mewakili sesuatu. Lalu yang kedua ada objek. Objek itu adalah sesuatu yang diwakili atau sesuatu yang merujuk pada tanda yang diwakili oleh representasi yang berkaitan dengan acuan. Dan terakhir ada interpreter. Nah, interpreter itu adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk dalam sebuah tanda. Boleh di next? Belum. Di sini menurut Charles Sanders Peirce, mereka menggambarkan klasifikasi analisis semiotika ini menjadi bentuk segitiga, di mana yang paling atas adalah objek, lalu di sebelah kanan ada interpreter, dan di sebelah kiri ada representasi. Dari ketiga klasifikasian unsur semiotika ini disebut sebagai semiotika. Boleh di next. Kemudian ada contoh kasus aplikasi teori Peirce dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Pada Sebuah Kamar yang dijelaskan oleh Ika Sari Rahayu dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada sebuah kamar karya Chairil Anwar. Pada sebuah kamar, sebuah jendela menyerahkan kamar ini pada dunia. Bulan yang menyinar ke dalam mau lebih banyak tahu. Sudah 5 anak bernyawa di sini, aku salah satu. Ibuku tertidur dalam tersenduk keramaian penjara sepi selalu. Bapakku sendiri terbaring jemu matanya, menatap orang tersalib di batu. Sekeliling dunia bunuh diri. Aku minta adik lagi pada ibu dan bapakku, karena mereka berada di luar hitungan. Kamar begini, 3 kali 4 meter terlalu sempit buat meniup nyawa. Boleh di next. Lalu kemudian analisis tentang puisi dari Chairil Anwar ini. Yang pertama ada kata bulan. Pada bait kedua yaitu melambangkan sebagai orang di luar atau bulan yang selalu mencampuri urusan orang lain. Lalu yang kedua, eh, pada kata ibuku sedang tertidur sambil terisak-isak. Nah, di sini kita menemukan makna simbol yang mewakili seorang ibu yang tertidur sambil tetap menangis, membawa makna pesan sedih. Hiruk-pikuk penjara yang sepi selalu membuat ruangan sempit itu terasa seperti penjara. Meski ramai, tetap sepi, tidak ada hiburan, tidak ada apa-apa karena kemiskinan. 3, makna simbol yang mengungkapkan bahwa sang ayah yang bertanggung jawab mengurus keluarga, ironisnya menyatakan bahwa ia hanya bisa berdoa. Yang ditunjukkan dengan kata, ayah saya bosan, matanya tertuju pada orang yang disalib di atas batu. Yang keempat, kamar saya sempit berukuran 3 kali 4 meter dan menampung 7 orang, ibu, ayah, dan 5 anak. Ini adalah gambaran keluarga miskin yang secara umum dapat dikatakan puisi sebuah ruangan mempunyai makna simbolis, yaitu kepadatan penduduk di kota besar disebabkan banyaknya jumlah anak dan fakta bahwa orang tua yang memiliki anak tidak memiliki pekerjaan tetap. Sekian presentasi dari saya, dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih atas penyampaian semuanya. Selanjutnya kami serahkan bagi yang ingin bertanya. Apabila ingin bertanya, boleh raise hand ya. Kalau nggak ada yang nanya, pemateri yang nanya. Ya, Nawaf boleh. Halo, halo. Kedengeran nggak sekarang? Terdengar. Oke. Aku izin bertanya ya, Tifa. Eh, kita bahas semiotik ya. Eh, Sebenarnya aku masih minta perincian lagi tentang semiotik itu sendiri gitu. Tadi kan sempat banyak ngetip novel tuh kan. Kebanyakan novelnya Tereli. Agar tidak Tereli sentris, aku coba ngetip penulis yang lain, Andrea Hirata, di novelnya Ayah. Eh, ada salah satu kalimat kan atau klausa yang itu berbunyi Izmi berkecil hati kan. Nah, berkecil hati di situ kan eh, itu kan maknanya kan dia memakai makna yang eh, apa ya? eh, Bisa dibilang bisa diartikan konotatif gitu. Kalau aku memahaminya berkecil hati di sini eh, malu ataupun dia ya malu lah, gampangnya malu lah. Izmi malu, Izmi berkecil hati dan bermaksud berhenti dari sekolah. Izmi malu dan ingin berhenti sekolah kan maksudnya. Nah, kalau kita lihat kan dari kita hubungkan dengan pelajaran ilmu Bayanul Badi yang kemarin kita pelajari tentang majas. Berkecil hati di sini kan masuknya kan uh, dalam lingkup materi majas ya. Yang aku pahamin berkecil hati di sini musyabbabih. Kemudian musyabbahnya itu malu. Nah, pertanyaan aku berkaitan dengan pelajaran semiotika. Kalau semiotika sendiri, misalkan tadi berkecil hati, apakah berkecil hati itu bisa disebut semiotika gitu? Maksudnya berkecil hati itu kalau dalam pelajaran bahasa Arab masuknya dalam lingkup semiotikanya atau dalam lingkup uh, apa ya majasnya gitu. Itu sih pertanyaan aku emang awam banget. Tolong dibantu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nawaf. Izin berdiskusi terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Oh, ditampung dulu. Sekalian menunggu
teman-teman yang lain untuk bertanya. Izin menjawab pertanyaan dari Naufal Nawaf. Tadi bertanya kan ya, berkecil hati itu apakah bisa disebut semiotika? Yang di sampingnya berkecil hati itu termasuk dalam majas. Jadi, sebenarnya konsep dasar semiotika itu sendiri adalah tentang mempelajari sebuah mitos dan metafora. Baru di dalamnya terdapat 3 elemen yang tadi sudah disebutkan, yaitu tanda atau simbol, kode, dan makna. Begitu Novel Nawaf, apakah sudah terjawab? Izin penegasan lagi nih. Jadi berkecil hati itu masuk dalam semiotik frasa itu, frasa berkecil hati. Apa, gimana? Mohon maaf. Iya, frasa berkecil hati itu masuk ke dalam semiotik ya, Mariam? Atau Iya, masuk. Nah, masuk? Oh, iya. Atau iya. yuk, terjawab, makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah bertanya. Kepada teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan teman-teman yang lain, kameranya diaktifkan ya. Cuman satu doang tuh yang bertanya. Ada berapa mahasiswa ini? Ada 40 mahasiswa kok. Yuk, silakan diskusikan. Kalau semiotik itu kan eh, diksi-diksi yang terkait ya, maksudnya diksi yang di dalamnya mengandung makna yang tidak sebenarnya ya. Kemudian kita menganalisisnya eh, fokusnya apa? Misalnya
dalam satu karya sastra yang atau jelasnya novel misalnya, novel salah satu novel dari karya seorang sastrawan kita kaji. Nah, yang kita kaji fokusnya apa? Misalnya eh, tentang apa namanya? Tentang romantisme misalnya gitu. Tentang romantisme, tentang al-hub. Al-hub dalam karya novel A, karya novel A, pengarangnya sebutkan, kemudian menggunakan pendekatan semiotik. Maka kita mencari, ya, memilah-milah redaksi-redaksi atau lebih tepatnya diksi-diksi yang di dalamnya ada ungkapan atau membicarakan tentang al-hub, ya, tentang al-hub. Nah, kemudian dari redaksi atau teks sastra yang bercerita, mengungkapkan, menjelaskan tentang hub tadi itu, nah itu kita analisis dari segi semiotika. Nah, tentu seorang sastrawan di dalam membuat karyanya tidak menggunakan bahasa yang umum. Nah, karena itu ada bahasa-bahasa yang memerlukan pemaknaan, memerlukan penjelasan. Penjelasan kalau di dalam analisis semiotika, kalau menggunakan pendekatan Rivatere, maka ada istilah pemaknaan langkah pertama, langkah kedua. Langkah pertama kita sebut dengan heuristik. Langkah kedua disebut dengan hermeneutik. Heuristik yang saya maksud beberapa pekan kemarin adalah memaknai teks sastra yang terkait dengan fokus yang kita teliti dengan pendekatan semiotika langkah pertama yaitu heuristik menggunakan pemaknaan kebahasaan terlebih dahulu. Nah, bahasa-bahasa atau diksi atau kalimat-kalimat yang memerlukan penjelasan, maka kita jelaskan di dalam kurung. Ada tambahannya, atau kemudian, atau ada yang harus dibalik. Nah, maka itu kita letakkan dalam kurung. Nah, menunjukkan bahwa apa yang ada dalam kurung itu bukan teks aslinya. Nah, hanya kita letakkan di situ supaya eh, hubungan antar satu kata dengan kata lain itu menjadi nyambung, jadi nyambung. Nah, itu pemaknaan eh, heuristik, ya, pemaknaan atau disebut dengan ya pemaknaan kebahasaan terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke pemaknaan hermeneutik. Nah, hermeneutik itu penjelasan lebih lanjut dari peneliti, peneliti untuk menjelaskan secara detail atau bahasanya penafsiran dari peneliti terkait dengan penjelasan yang sudah dijelaskan di langkah pertama tadi itu. Nah, di langkah pertama apa tadi itu tuh? Heuristik. Nah, maka langkah kedua adalah hermeneutik. Nah, setelah dijelaskan heuristik, kemudian langkah kedua hermeneutik itu adalah penjelasan dari pemahaman yang eh, pemahaman dari peneliti itu sendiri. Karena itu, ketika memaknai karya sastra dengan pendekatan semiotik langkah kedua hermeneutik ini, antar satu peneliti dengan peneliti yang lain itu pasti berbeda karena berdasarkan tingkat pemahaman masing-masing. Hanya di dalam menjelaskan itu berpatokan pada logika yang sudah dijelaskan di pemaknaan langkah pertama tadi itu. Nah, karena itu apa yang dituangkan, gagasan yang dituangkan, pemahaman hermeneutik yang dituangkan oleh si peneliti pasti berbeda-beda, berbeda-beda. Nah, berbeda tidak masalah. Yang penting acuan logikanya benar, itu nggak masalah ya. Yang penting logikanya benar. Yang gampang pemaknaan heuristik dan hermeneutik. Baik, lanjutkan, silahkan dilanjutkan diskusinya. Jangan hanya satu lah, masa kuliah ini kok. Silahkan dilanjutkan.
Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya untuk langsung raise hand. Mana? Tidak ada yang nanya lagi. Tadi saya sudah kirim fotonya ya ke PJ ya. Teman-teman yang tidak aktif kameranya tadi itu mohon di alpha itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan materi pada pagi hari ini. Saya tutup materi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemakala yang telah eh, mengantarkan ya dan memberikan materinya. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari pemaparan materi terkait dengan semiotika ya, semiotik. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Pekan depan itu berarti pertemuan yang keberapa? 7 ya. Nanti kita UTS di pekan depan insya Allah kita nanti UTS jadi tidak ada pemakalah. Mudah-mudahan saya pengen nanti UTS-nya ini luring ya, luring. Nanti minta tolong PJ nanya ke admin prodi eh, Mas Reza untuk ruangan ya, ruangan yang bisa dipakai untuk kita bertemu menjalankan UTS. Nanti tolong dikabari saya itu. Jangan mendekati hari H ya. Kalau misalnya tidak ada ruangan berarti nanti pemakalah selanjutnya gitu. Jadi UTS-nya luring tidak daring. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.